Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Vital Galayani. Saya dari Fakultas Adab dan Humaniora, Prodi Sejarah Peradaban Islam, dan kebetulan saya lintas DPL dari kelompok 56. Nah, eh, pada kesempatan kali ini saya mau bahas soal sejarah wabah taun dalam Islam. Mengenai wabah dan taun ini adalah dua istilah yang begitu dekat. Bahkan terkadang keduanya diartikan memiliki makna yang sama. Namun, sebagian ulama mendefinisikan bahwa taun dan wabah ini adalah dua hal yang berbeda. Menurut Ibnu Hajar misalnya, dalam bukunya, wabah adalah setiap penyakit yang penularannya sangat cepat. Sedangkan taun itu sebuah penyakit seperti bisul atau penyakit yang menyebabkan pembengkakan dengan rasa sakit yang luar biasa, terasa panas, dan mengakibatkan kulit memerah atau paling parah bisa sampai menghitam. Dibarengi dengan detak jantung yang meningkat, eh, kemudian mual sampai muntah, serta mengeluarkan cairan dari seluruh tubuh. Nah, mengenai penyakit wabah taun ini, Muhammad bin Rasul Al-Husaini mengatakan setidaknya ada 5 wabah yang pernah terjadi dalam sejarah Islam. Yang pertama adalah taun Si'rawaih, adalah wabah yang terjadi pada masa Nabi Muhammad, tepatnya pada tahun ke-6 Hijriah. Kemudian taun Amwas adalah wabah yang terjadi ketika zaman kekhalifahan Umar bin Khattab yang diperkirakan memakan korban sampai 25.000 orang. Yang ketiga adalah taun Jarif, yakni sebuah wabah yang terjadi pada tahun 69 Hijriah yang memakan paling tidak 70.000 orang meninggal dalam 3 hari. Keempat adalah taun Fatayat yang terjadi pada tahun 87 Hijriah. Dinamakan dengan tahun Fatayat karena kebanyakan yang meninggal adalah pemuda atau gadis. Dan yang terakhir adalah tahun Al-Ashraf pada tahun 131 Hijriah. Dinamakan demikian karena mayoritas korbannya adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi. Nah, lebih lanjut, menurut Darmaidi Darmawan, beliau mengklasifikasikan penyakit menular itu menjadi 3 golongan, yakni penyakit berbahaya karena angka kematiannya cukup tinggi. Yang kedua, penyakit menular yang menyebabkan kematian, bahkan cacat, walaupun akibatnya lebih ringan dari wabah yang pertama. Yang ketiga adalah penyakit menular yang jarang menimbulkan kematian dan cacat, tetapi dapat menimbulkan kerugian. Nah, mengenai taun pertama yang terjadi pada masa Nabi Muhammad, ada perbedaan pendapat mengenai jumlah korban. Jadi Ibnu Abi Hajle misalnya mengatakan bahwa justru nggak ada korban pada wabah tersebut, pada wabah tahun Nabi itu. Lanjut pada tahun 18 Hijriah, kaum muslimin kembali tertimpa musibah yang benar-benar menguji kesabaran mereka. Ujian itu berupa musim paceklik juga wabah. Nah, pemimpin pada saat itu ialah Umar bin Khattab. Dengan keadilannya dan sikapnya untuk lebih mengutamakan rakyat, ia sampai rela bersumpah untuk tidak memakan mentega dan meminum susu sampai rakyatnya benar-benar telah keluar dari musibah tersebut. Beruntungnya Umar bin Khattab mendapat bantuan dari gubernur dari daerah lain, yakni seperti Abu Ubaidah yang mengirimkan kurang lebih 4.000 kendaraan yang berisi makanan. Dari wabah ini dikatakan bahwa ada beberapa sahabat yang meninggal, seperti Mu'adz bin Jabal, Yazid bin Abu Sofyan, Al-Harith bin Hisham, Suhail bin Amru, dan lainnya. Nah, mengenai peristiwa wabah-wabah yang pernah terjadi, Nabi Muhammad memberikan instruksi untuk umatnya lewat sebuah hadis, yakni jika kamu mendengar suatu wabah di suatu daerah, janganlah kamu mendatanginya. Dan jika wabah itu menimpa daerahmu, maka janganlah kamu keluarnya. Hadis Al-Bukhari. Berangkat dari sabda Nabi ini, bisa dikatakan bahwa masih relevan dan efektif untuk menanggulangi pandemi yang saat ini sedang melanda dunia. Kebijakan pemerintah
dengan memberlakukan sistem lockdown, social distancing, karantina wilayah, dan isolasi tampaknya tepat untuk diberlakukan untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Karena penularan termudah dari sebuah wabah penyakit adalah melalui kontak fisik yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Meskipun dengan cara yang berbeda, namun sabda Nabi Muhammad SAW ini memiliki esensi yang sama dengan kebijakan pemerintah di negara-negara saat ini. Ialah mengurangi mobilitas masyarakat untuk mengurangi resiko penularan hingga wabah benar-benar teratasi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah wabah taun dalam Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya karena sudah menyimak. Terus dukung channel kami. Saya Abu Vital Galayani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.